Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Yesus Kristus masuk neraka. Untuk itu, membahas topik ini lebih jauh, mari kita baca firman Tuhan sebagai landasan daripada pembahasan topik ini. Baik saudara, dasar dari firman Tuhan guna kita membahas topik ini terambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, yaitu 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Di sini saudara, ayat firman Tuhan ini secara khusus di dalam ayatnya yang ke-19, saya kembali membacakannya bagi kita. Di sana dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat ini disalahartikan oleh sebagian orang yang menamakan dirinya sebagai orang Kristen, bahwa kita perlu pergi untuk memberitakan Injil kepada orang-orang atau arwah-arwah orang yang sudah mati. Jadi ada pemberitaan Injil kepada arwah-arwah. Oke, tapi kita akan membahas itu dalam bagian yang lain. Apakah benar bahwa orang-orang yang mati itu harus kita pergi memberitakan Injil? Sehingga istilahnya adalah penginjilan dalam roh gitu. Nah, kita bahas itu di bagian yang lain. Tapi kali ini kita bahas tentang Yesus Kristus masuk neraka. Gitu. Mengapa ini penting untuk kita bahas, saudara? Karena umumnya para teolog, para hamba Tuhan, para pendeta, atau para penceramah lebih senang melakukan pembicaraan monolog, baik itu lewat KKR, seminar-seminar, kebaktian-kebaktian minggu, tengah minggu, pemuda-pemudi remaja. Mereka umumnya berbicara monolog, sehingga jemaat tidak punya waktu yang banyak untuk ada interaktif antara mereka dengan pembicara, sehingga mereka bisa bertanya.
Nah, ini yang jarang dilakukan, bukan berarti tidak ada. Ada, tetapi hanya persentasenya begitu minus. Kecil sekali. Apalagi jemaat kalau dikasih kesempatan untuk bertanya dan mereka pasif. Udah, akhirnya terjadinya monolog saja. Inilah yang membuat pengetahuan kebanyakan Kristen sangat minus terhadap kebenaran firman Allah. Nah, saudara, itulah sebabnya ini penting untuk dibahas. Karena ada pemahaman bahwa kita perlu pergi ke roh orang mati dan memberitakan Injil kepada mereka. Namun saya katakan tadi bahwa itu kita bisa bahas dalam bagian yang lain. Tapi karena minusnya pengetahuan ini, bahkan ironisnya, ada banyak orang yang tidak sekolah teologi, tidak belajar secara formal, tiba-tiba menjadi pengajar. Ini yang berbahaya. Dan ingat bahwa bidat-bidat Kristiani itu bermunculan karena orang-orang yang belajar secara otodidak ini. Sehingga tidak ada yang membimbing mereka, mereka mengerti dengan pola pikir mereka sendiri ayat-ayat firman Tuhan. Apalagi mereka tidak melihat pada bahasa asli teks Alkitab itu. Lalu mereka menafsir dari hasil terjemahan itu sendiri. Sehingga semakin jauh. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan inilah kita mau belajar. Ternyata saudara, kata lake di sana yang dipakai oleh Petrus, di mana Pilakes dipakai juga oleh Yohanes dalam kitab Wahyu. Pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-7. Yang mana dikatakan di sana, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, kata penjara di sini menggunakan kata Yunani Pilakes. Dari kata dasar yang sama yaitu lake, yaitu lautan, danau atau telaga. Ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Rasul Yohanes menggunakan kata yang berbeda untuk menyebutkan penjara ini. Di sisi lain dia pakai istilah yang lain lagi. Misalnya di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 3, Rasul Yohanes katakan begini, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kata jurang maut di sini Rasul Yohanes menggunakan kata abison, yaitu jurang yang sangat dalam. Lalu jurang ini maksudnya apa? Ternyata Rasul Yohanes kembali mengungkapkan dalam ayat yang ke-7. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7-nya. Dikatakan, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Jadi jurang maut tadi, jurang yang sangat dalam tadi, atau Pilakes di sini, jurang penjara di sini disebut sebagai Pilakes. Sedangkan di dalam ayat yang ketiga tadi dia pakai kata abisos, jurang maut. Dan ini disebut sebagai penjara bagi iblis selama 1000 tahun pada masa pemerintahan Yesus Kristus di atas bumi ini. Supaya dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, supaya dia tidak menyesatkan bangsa-bangsa selama masa 1000 tahun.
Jadi kata Pilakes di sini adalah jurang maut sebagai tempat penjara bagi iblis dan antek-anteknya dan malaikat-malaikatnya tadi. Yang tidak disayangkan, yang berbuat dosa tadi, dipenjarakan dalam jurang ini. Lalu kembali Rasul Petrus menulis di dalam suratnya yang kedua, yaitu 2 Petrus pasalnya yang kedua ayat 4. Dikatakan di sana, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi iblis dan malaikat-malaikat dibuang ke dalam jurang maut, lalu dikunci di sana, dimateraikan oleh Tuhan. Lalu dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 dikatakan penjara, yaitu Pilakes. Dalam ayat yang ketiga dikatakan Abisos. Di sini Petrus menggunakan kata Zobho Tartaros, yaitu kegelapan yang suram atau jurang yang terdalam yang sangat gelap. Tapi lain di sini menggunakan kata neraka dan gua-gua yang gelap. Jadi ternyata roh-roh ini ada di dalam penjara, dalam gua-gua. Jadi pada zaman Nuh itu, ya, dari zaman Adam sampai ke Nuh, sampai ke zaman Abraham sebelum Torah, mereka adalah orang-orang yang hidup pada zaman hati nurani dan dikatakan tidak taat. Hanya Nuh dan keluarganya, dan ada beberapa tokoh yang disebutkan, tapi yang disebutkan di dalam 1 Petrus tadi adalah zamannya Nuh. Dikatakan Yesus pergi ke jurang maut tadi, ke penjara tadi, memberitakan Injil, kabar baik kepada mereka yang ada di sana, agar mereka bisa dengan hati nuraninya dulu menantikan Sang Mesias, bisa percaya, dan mereka bisa selamat. Jadi apakah Yesus pergi ke neraka? Inilah yang jarang diajarkan kepada jemaat Tuhan. Sehingga ada banyak hamba Tuhan yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan teologi, lalu mengajarkan bahwa orang mati yang dalam Tuhan langsung masuk surga. Nah, padahal kata surga dan Firdaus itu dua tempat yang berbeda. Neraka itu adalah finish dari setelah takhta putih Kristus, penghakiman terakhir. Baru semua orang akan dibuang ke sana. Sedangkan sebelum penghakiman itu ada tempat yang berbeda, dan itu tempatnya sementara, bukan kekal. Kalau neraka itu kekal, kalau surga itu kekal. Kalau yang jurang-jurang ini sementara, tidak kekal. Jadi Yesus pergi ke tempat yang tidak kekal tadi, ke jurang tadi, lautan tadi, di mana iblis ditahan dan orang-orang yang belum taat pada zaman Nuh itu juga ditahan di sana, dipenjarakan di sana. Nah, situasinya sama dengan neraka, walaupun itu sementara.
Begitu juga kalau kita berbicara soal Firdaus. Itulah sebabnya pada zaman Yesus Kristus datang kedua kali ada kebangkitan. Orang mati bangkit dari tempat mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, kita nanti bahas itu lagi pada topik yang berbeda. Sepintas lalu, mungkin saya jelaskan tentang neraka. Neraka itu menggunakan bahasa Yunaninya adalah Gehenna. Kalau bahasa Inggrisnya Hell. Kalau bahasa Ibraninya Hinnom. Dipakai untuk kata neraka. Beda ya. Nah. Lalu itu tertulis dalam beberapa ayat firman Tuhan, ya seperti Matius 5 ayat 22, kemudian ayat 29, ayat 30, pasal 10 ayat 28, pasal 18 ayat 9, pasal 23 ayat 5 dan ayat 33. Dan juga Markus 9 ayat 43, ayat 45, ayat 47. Lukas 12 ayat 5, Yakobus 3 ayat 6, 2 Petrus 2 ayat 4. Itu menggunakan kata genes atau gena. Ya. Itu tentang neraka. Kalau jurang maut tadi menggunakan abuson, abusos itu ya. Gitu. Jadi kita harus lihat bahasa aslinya supaya kita bisa jelaskan kepada jemaat dengan baik. Ini yang penting bagi para pengajar untuk mengajarkan jemaat sehingga jemaat tidak keliru, tidak salah. Itu ya. Selain daripada itu, saudaraku yang dikasihi, ketika Yesus pergi ke jurang maut tadi, ke penjara-penjara tadi, di mana orang-orang yang tidak taat disiksa sementara di sana itu, Yesus memberitakan kabar baik waktu kematiannya selama 3 hari itu tadi, di dalam kubur tadi, dalam alam roh tadi. Dia pergi dan memberitakan Injil. Maka Alkitab katakan, waktu Yesus disalibkan dan dia mati terjadi gempa bumi, itu kubur-kubur pada terbuka, sehingga orang-orang yang mati pada zaman Nuh itu bangkit. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat 50 sampai dengan 53 dikatakan di sana, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu mereka ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi waktu gempa bumi itu, bukit-bukit batu, karena orang-orang Yahudi itu kan menguburkan orang dalam gua-gua yang dipahat, ya, yang dipahat, karena itu bukit-bukit batu dipahat lalu dimasukkan. Nah, Alkitab katakan di sini bahwa terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu itu terbelah, dan orang-orang kudus, orang-orang yang mendengarkan berita Yesus waktu mati, dalam 3 hari dia pergi memberitakan Injil itu, dan orang-orang yang taat seperti Nuh, ya, Abraham, Adam, Zed, Habel, mereka Henok terangkat ya. Nah, pokoknya orang-orang yang bergaul dengan Tuhan itu bangkit. Lalu setelah Yesus, mereka bangkit tapi masih dalam kubur, belum keluar. Nah, setelah Yesus bangkit,
Nah, mereka keluar, menampakkan diri, masuk ke dalam kota kudus, ke Yerusalem, dan menampakkan diri kepada orang-orang bahwa mereka bangkit dari antara orang mati. Begitu ya. Nah, ini yang jarang diajarkan di dalam gereja. Gitu. Nah, saudara-saudara, juga kita harus tahu bahwa dunia kita ini kan terdiri dari dunia fisik dan dunia non fisik yang kita sebut sebagai dunia rohani, di mana dunia yang tidak nyata itu namanya Sheol dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Yunaninya itu Hades. Nah, di dunia itulah orang waktu mati, di sana ada dua tempat, yaitu dunia di mana orang yang mati dalam Tuhan dan orang yang mati di luar Tuhan, Tuhan Yesus ya. Nah, mereka dipisahkan. Ada yang di tempat yang senang untuk sementara menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ada yang di tempat yang tersiksa, jurang-jurang maut tadi, danau-danau atau telaga-telaga tempat penyiksaan tadi. Sedangkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus masuk Firdaus. Nah, mereka di sana ketemu dengan Tuhan. Tuhan kan memenuhi alam semesta. Tuhan bukan sekecil kayak kita lalu di suatu ruangan. Dia kan memenuhi alam semesta. Alkitab katakan bahwa langit dan bumi tidak bisa memuat Tuhan karena Allah itu roh. Jadi dia ada di mana-mana, tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, jadi ada waktu mereka bertemu dengan Tuhan. Gitu ya. Nah, kita nanti bahas itu lagi di tempat yang lain tentang Firdaus ya, tentang tempat penyiksaan yang lain gitu. Nah, jadi Yesus pergi ke tempat-tempat yang orang yang tidak taat pada zaman Nuh tersiksa itu, dan dia memberitakan Injil kepada mereka, memberitakan dirinya kepada mereka. Gitu. Nah, itu jadi Yesus ke situ memberitakan Injil kepada mereka. Jadi yang boleh ke situ adalah Yesus. Lah kalau ada manusia yang pergi ke situ, memangnya siapa Anda kau bisa pergi ke neraka gitu loh? Memangnya Anda lebih hebat dari Yesus apa? Kalau Yesus kan maha kuasa. Maka ada hamba Tuhan ya mengatakan bahwa ya kalau masuk neraka asal bersama Yesus no problem. Ya kan bisa jadi dingin kan di sana. Nah, tapi ini membuktikan bahwa Yesus kan maha kuasa. Jadi dia berkuasa atas surga dan neraka. Jadi iblis yang ada di tempat penyiksaan itu, dia tidak bisa keluar dari sana, tapi Yesus bisa datang. Karena dia kan Tuhan, Allah sendiri yang menguasai surga dan neraka. Makanya dia berhak memasukkan orang ke surga, berhak memasukkan orang ke neraka. Kan waktu penghakiman terakhir dia vonis untuk masuk neraka. Nah, sebelum penghakiman itu ada tempat penampungan sementara ya. Seringkali saya memakai istilah analogi yang paling bagus itu teman-teman muslim ya, kalau mau naik haji, sebelum naik haji ke Mekah itu ada tempat penampungan sementara untuk nanti mereka menanti untuk akan pergi ke Mekah gitu loh, untuk naik haji atau umroh lah gitu kan. Jadi tidak langsung gitu, ada tempat penampungan sementara. Nah, seperti itulah surga dan neraka itu. Jadi dari pembahasan ini, pertanyaannya, apakah Yesus pergi ke neraka? Tidak. Yesus tidak masuk neraka. Yesus pergi ke tempat penyiksaan sementara bagi orang-orang yang pada zaman Nuh tidak taat. Dia memberitakan Injil kepada mereka.
Karena neraka itu pada hari terakhir baru semua masuk ke situ bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus, yang walaupun Yesus datang memberitakan Injil kepada mereka, mereka tidak percaya. Sama dengan orang-orang Yahudi waktu Yesus datang memberitakan kabar baik, mereka juga banyak yang tidak percaya hingga hari ini. Jadi waktu Yesus pergi ke sana juga sama dengan orang Yahudi juga. Dan bahkan seluruh dunia saat ini juga. Walaupun kita beritakan Injil sedemikian rupa, ya kalau mereka mengeraskan hati, mereka tidak percaya. Dan pada hari penghakiman Yesus menjadi hakim yang sangat adil, karena dia adalah Tuhan dan Allah, ya maka divonis masuk neraka, dan itu kekal. Yang masuk surga itu juga kekal. Jadi dari Firdaus pergi ke surga kekal. Lalu kemudian dunia yang lama ini, baik yang nyata maupun yang tidak nyata tadi kan dimusnahkan oleh Yesus. Baru nanti ada penciptaan langit dan bumi baru. Nah, itu pembahasan dalam materi eskatologi kalau di sekolah teologi ya, dan itu harus diajarkan kepada jemaat. Gitu. Oke, nanti kita akan bahas itu dalam topik selanjutnya. Bagi saudara yang sudah menyaksikan pemaparan ini, memang durasi waktu daripada video ini tidak mencukupi untuk kita bahas lebih detail kata per kata maupun ayat-ayat firman Tuhan secara detail, karena membutuhkan waktu. Karena saya sengaja buat video ini singkat supaya paling tidak informasi awal. Nah, makanya saya menaruh nomor handphone saya atau nomor WA saya di situ, supaya siapapun dia, Anda berkesempatan silahkan Anda bertanya, dan saya akan siap untuk menjawab Anda, gitu loh. Nah, jadi bagi yang saudara yang sudah menonton video ini, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, dan jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan share kepada teman-teman saudara, handai tolan, keluarga yang Kristen maupun yang non-Kristen, agar mereka juga bisa belajar mengetahui kebenaran. Dan komen di kolom komentar, saya siap untuk menjawab saudara. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sekali lagi Tuhan Yesus berkati dan shalom.